Memberi dan menerima hadiah sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari kita. Tahukah kamu, hadiah tersebut dapat berevolusi dari yang awalnya bersifat netral menjadi pemberian yang ilegal. Hadiah merupakan pemberian yang bersifat wajar, kekeluargaan, dan tidak terkait sama sekali dengan jabatan. Namun, jika hadiah tersebut diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, bisa disebut sebagai gratifikasi. Gratifikasi dapat dianggap ilegal jika yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya, seperti suap dan pemerasan. Lalu, bagaimana cara membedakan gratifikasi, suap, dan pemerasan? Gratifikasi sering dianggap sebagai durian runtuh karena bisa datang seketika tanpa diminta. Terkadang, pemberi memberikan gratifikasi tanpa menuntut sesuatu di awal, tapi malah berakhir meminta balas budi. Karenanya, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus bisa menganalisis apakah gratifikasi yang diterima masih bersifat netral. Jika sifatnya transaksional, serta bertujuan agar penerima melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pemberi, maka bisa disebut sebagai praktik suap. Bentuk pemberiannya bisa berupa hadiah atau bahkan berupa janji. Nah, bagaimana dengan pemerasan? Pemerasan terjadi jika penyelenggara negara atau pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memaksa atau meminta sesuatu kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik, pada pengusaha, bahkan pada rekan kerjanya. Gampang kan membedakan ketiganya? Pemberian hadiah jadi lebih bermakna kalau nggak ada maksud tersembunyi di baliknya. Bersama KPK, ayo laporkan, kenali lebih jauh gratifikasi yang kita terima. Korupsi adalah permasalahan pelik di negara ini, berawal dari gratifikasi, seringkali malah menjadi gerbang masuk tindakan korupsi. Lantas, apabila pemberian gratifikasi menjadi gerbang masuk korupsi, apakah pemberian gratifikasi itu bisa dibenarkan? Nah, mari kita tengok beberapa pandangan agama terkait pemberian gratifikasi. Dalam pandangan agama Islam, saling memberi hadiah pada hakikatnya dianjurkan sepanjang dalam menyambung silaturahmi, mempererat kasih sayang, atau membalas kebaikan orang lain. Akan tetapi, hadiah bisa menjadi haram jika bertujuan melanggar hukum syariat, mempengaruhi kebijakan publik, dan sebagainya. Adanya hadiah kepada pejabat sebagai wujud terima kasih atas layanannya dapat merusak amanah dan keadilan. Karena itu, guna menegakkan keadilan di tengah masyarakat, Islam mengharamkan pemberian hadiah kepada pejabat. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dikisahkan, Ibnu Al-Lutbiyah, seorang pemungut zakat menghadap Nabi Muhammad SAW sambil membawa harta zakat yang dipungutnya. Ini zakat untuk kalian, dan ini hadiah yang diberikan para pembayar zakat untukku, ucap Ibnu Al-Lutbiyah sambil menunjukkan barangnya. Nabi Muhammad SAW langsung berdiri dan bersabda, "Seandainya engkau duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu sambil menunggu datangnya hadiah, apakah engkau akan diberi hadiah?" Kemudian seusai sholat jamaah, Nabi Muhammad SAW ke atas mimbar dan kembali mengeluarkan pernyataan terkait Ibnu Al-Lutbiyah. Jika seorang pegawai diserahi tugas oleh negara, kemudian datang dan berkata, "Ini untukmu, dan ini hadiah untukku," mengapa ia tidak duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibunya, sambil menunggu apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak seorang pegawai menerima suatu hadiah, melainkan ia akan datang di hari kiamat sambil memikul beban hadiah itu di lehernya. Jika hadiah yang diterima berupa unta, ia akan bersuara. Jika berupa lembu, ia akan menguak. Dan jika berupa kambing, ia akan mengembik. Saksikanlah, bukanlah aku Muhammad SAW telah menyampaikan kebenaran. Dalam ajaran Kristen dan Katolik, pemberian suap juga dilarang, seperti tertuang dalam Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikan keadilan,
Janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Oleh karena itu, gratifikasi yang dianggap suap merupakan sesuatu yang dilarang. Sesuai ajaran yang tertera pada Sarasa Muscaya, dalam mencari sarana hidup dan penghidupan, apakah berupa harta ataupun pemenuhan keinginan, manusia tidak boleh menyimpang dari dharma. Perbuatan seperti menerima gratifikasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan hingga merugikan orang banyak, melanggar norma hukum dan norma agama, ini sangat dilarang oleh ajaran Hindu karena termasuk dalam adharma yang bertentangan dengan dharma. Dalam ajaran Buddha dikenal konsep berdana atau dana paramita, pemberian tanpa pamrih dengan harapan melepas keterikatan demi kebahagiaan semua makhluk. Pemberian ini adalah wujud kedermawanan atau kemurahan hati yang didasari sifat luhur, yang mendorong seseorang untuk beramal atau berkorban demi kepentingan kemanusiaan. Memberikan gratifikasi tidak termasuk berdana, karena pemberi mengharapkan sesuatu yang menambah keterikatan nafsu atau loba atau keserakahan yang akan mengencangkan keterikatan. Pandangan dari berbagai agama pun telah menunjukkan bahwa menerima dan memberikan gratifikasi yang dianggap suap tidak dapat dibenarkan karena termasuk dalam perbuatan korupsi. Mari utamakan kejujuran, jalankan perintah agama, dan jauhi korupsi. Gratifikasi adalah suap yang tertunda. Ya, gratifikasi jangan lagi dilihat sebagai hadiah tanpa maksud. Pemberian gratifikasi sangat mungkin menjadi strategi oleh beberapa oknum untuk mempermudah proyek bisnisnya tanpa ingin terlihat kotor. Memang seburuk apa dampak gratifikasi? Dari sektor pemerintahan, gratifikasi membuat pegawai negeri dan penyelenggara negara rentan berbuat tidak adil. Pejabat yang menerima gratifikasi dari korporasi bisa terjebak dalam konflik kepentingan karena merasa harus membalas budi. Masyarakat akan terkena dampak buruk dari praktik gratifikasi. Fasilitas publik yang dibangun tidak berasal dari proses tender yang transparan dan bisa merugikan masyarakat banyak. Pelayanan publik menjadi lambat, pengurusan berkas yang seharusnya bisa selesai cepat menjadi tertunda. Alhasil, praktek gratifikasi masih dilakukan untuk mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Selain itu, dari sektor ekonomi, gratifikasi menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat. Para pelaku usaha akan berada di kompetisi bisnis yang tidak adil, akibat adanya pihak-pihak yang diutamakan karena memberi gratifikasi. Dan titik akhir dari semua ini adalah terjadinya korupsi yang akan mengganggu stabilitas ekonomi makro. Para pemodal akan ragu untuk berinvestasi. Pendapatan negara berkurang karena target pajak tidak tercapai. Ya, gratifikasi dapat memiliki implikasi seburuk itu. Gratifikasi dapat menjadi pintu masuk korupsi yang merusak kehidupan bernegara. Untuk itu, sudah saatnya kita mulai berbenah, tidak memberi dan menerima gratifikasi ilegal agar dampak buruk tidak terjadi. Kamu yang dulu sering dikasih uang jajan oleh orang tua, ditraktir nonton sama teman,
atau dapat cashback dari toko online, pastinya seneng dong dapat hadiah. Iya, kita semua suka hadiah. Itu dia kenapa acara kuis berhadiah di televisi selalu ramai. Sebenarnya, memberi hadiah sah-sah saja. Namun, pemberian hadiah menjadi gratifikasi bila diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, seperti presiden, wakil presiden, pegawai BUMN, pegawai BUMD, anggota DPR, DPRD, anggota TNI, polisi, dan pegawai pemerintah lainnya. Ingat, bukan grafiti, apalagi gravitasi, tapi gratifikasi. Sehari-hari mungkin kita mengenal istilah uang terima kasih, uang pelicin, uang lelah, dan lain-lain. Tapi, mau kecil atau besar, ringan atau berat, dekat atau jauh, pemberian yang berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara tetap termasuk gratifikasi. Ingat, jangan terlena bila kamu tak mau terjebak korupsi akibat hubungan balas budi dengan pemberi gratifikasi. Bagi pejabat negara, mungkin mendapat hadiah atau tanda terima kasih terasa seperti angin segar. Alasannya sih, ini semua demi menjaga hubungan baik. Padahal ujung-ujungnya untuk mempengaruhi kebijakan pejabat publik. Karena itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib mewaspadai gratifikasi ilegal dalam berbagai bentuk. Bila tidak dapat menolak, pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib segera melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. Mari wujudkan pemerintahan yang bebas korupsi dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi ilegal. Terima kasih yang datang dari hati, nggak perlu gratifikasi. Apapun nama pemberiannya, ucapan terima kasih, uang transport, oleh-oleh, jika diberikan pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, hal ini disebut sebagai gratifikasi. Gratifikasi yang ilegal, seperti contoh tadi, membawa dampak negatif bagi instansi, seperti menurunnya kepercayaan publik, kualitas pelayanan, persaingan yang tidak sehat, hingga mengakibatkan tingginya biaya operasional. Buat kita yang bekerja di instansi pemerintahan, mengendalikan praktik gratifikasi menjadi bentuk tanggung jawab kita untuk membangun lingkungan yang berintegritas. Untuk itu, pemerintah dapat menerapkan program pengendalian gratifikasi. Untuk mengendalikan pemberian dan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi aktif dari banyak pihak untuk menciptakan lingkungan pengendalian gratifikasi yang optimal. Bagaimana caranya? Yaitu dengan dilaksanakannya 4 tahapan utama. Di tahap pertama, pimpinan tertinggi di suatu instansi dan jajarannya berkomitmen untuk mendukung program pengendalian gratifikasi. Dibutuhkan juga dukungan perangkat agar program dapat berjalan dengan baik. Karena itu, di tahap kedua, dibentuklah aturan pengendalian gratifikasi yang memuat hal-hal seperti kewajiban menolak gratifikasi yang dianggap suap, serta pelaporan atas penolakan dan penerimaan gratifikasi, bentuk gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan, dan masih banyak lagi. Untuk mengawal dan memastikan program pengendalian gratifikasi berjalan baik, maka dibentuklah unit pengendalian gratifikasi di tahap ketiga. Mereka memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: menerima, mereview, mengadministrasikan laporan gratifikasi, menyalurkan laporan gratifikasi yang perlu diteruskan kepada KPK, dan beberapa hal lainnya. Terakhir, untuk menjaga standar kualitas dan menjamin program pengendalian gratifikasi menjawab kondisi aktual yang ada, diperlukanlah kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pastinya, keberhasilan dalam penegakan aturan gratifikasi ini tidak lepas dari peran instansi publik yang turut bekerja sama. Yang jelas, kalau semua tahapannya bisa berjalan dengan optimal, maka manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak, mulai dari pegawai, instansi, sampai masyarakat. Seperti ini.
Program pengendalian gratifikasi tidak hanya sebagai wujud nyata dalam pemberantasan korupsi, tapi juga memberikan nilai tambah bagi instansi itu sendiri. Keberadaan program pengendalian gratifikasi juga dapat dimanfaatkan sebagai pagar bagi instansi untuk menolak setiap pemberian dan penerimaan yang tidak sah dari berbagai pihak. Makanya, ayo dukung dan terus awasi pengendalian gratifikasi. Bisa mulai dari diri sendiri, lalu ajak yang lain berpartisipasi. Indonesia adalah negeri dengan potensi ekonomi yang begitu besar. Untuk mengoptimalkan potensi itu, perlu dibangun iklim investasi yang positif, salah satunya dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya kolektif dalam memberantas korupsi bisa berdampak positif terhadap perbaikan iklim investasi, seperti pada meningkatnya skor indeks kemudahan berbisnis yang sejalan dengan membaiknya indeks persepsi korupsi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa kendala dalam melakukan bisnis di Indonesia, seperti ketidakstabilan kebijakan, infrastruktur yang tidak memadai, akses pendanaan, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, hingga permasalahan yang paling utama yaitu korupsi. Parahnya, korupsi memiliki dampak langsung terhadap iklim investasi dan dunia usaha, seperti menyebabkan ketimpangan pendapatan, aktivitas ekonomi tidak efisien, menyebabkan harga tinggi namun kualitas produk rendah, tidak adanya stimulus inovasi, rentan menyebabkan konflik, memunculkan ekonomi bayangan. Karena itu, korporasi memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi, salah satunya melalui pengendalian gratifikasi. Bagaimana caranya? Pertama, korporasi harus menyusun standar etika di lingkungan internal serta asosiasi bisnis dan profesi. Kedua, korporasi juga harus memperkuat fungsi kepatuhan atau pengawasan terhadap pengendalian gratifikasi. Terakhir, melaporkan upaya permintaan ilegal yang dihadapi korporasi. Untuk mewujudkan langkah-langkah tadi, korporasi dapat menggunakan panduan sistem pencegahan korupsi berikut ini. 1. Komitmen yang dapat diwujudkan lewat deklarasi anti korupsi termasuk pengendalian gratifikasi, penyediaan SDM, infrastruktur, finansial, kebijakan tertulis dari pimpinan puncak, kode etik, pengawasan upaya pencegahan oleh fungsi pelaksana. 2. Perencanaan yang dapat menjadi bantuan untuk memahami peraturan perundangan yang mengatur pemidanaan dan mengidentifikasi area risiko korupsi yang dapat berdampak bagi korporasi. 3. Pelaksanaan yang meliputi klausul anti korupsi, uji tuntas, pengaturan praktik pemberian, batasan kontribusi dan donasi, penyediaan layanan pengaduan konflik kepentingan, pengendalian transaksi keuangan, komunikasi, pelatihan. 4. Evaluasi, gunanya untuk mengecek kembali tahapan yang telah dilakukan dari perencanaan hingga pelaksanaan. 5. Perbaikan, perbaikan berkelanjutan dilakukan agar upaya pencegahan korupsi dapat terus berjalan optimal. Adanya sanksi dan penghargaan bertujuan mendorong kepatuhan dan pembangunan integritas. Jika korporasi sudah melakukan upaya pengendalian gratifikasi, akan banyak manfaatnya, seperti dapat menekan dan menurunkan biaya operasional yang tidak resmi. Lalu, penerapan praktek bisnis yang bersih, beretika, transparan, serta konsisten juga diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor, mitra, konsumen, dan pemerintah. Dengan terbangunnya sistem dan tata kelola yang bersih, serta dengan berjalannya pengendalian gratifikasi, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan atau fraud. Tapi, jika langkah pengendalian gratifikasi tadi tidak dilakukan, ada resiko yang menanti korporasi. Korporasi dapat dipidana terkait korupsi apabila memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi atau bahkan dilakukan untuk kepentingan korporasi, membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak melakukan langkah pencegahan seperti mencegah terjadinya dampak yang lebih besar atau memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Korporasi pun harus siap mendapat sanksi pidana berupa uang pengganti, denda, rampasan harta kekayaan, pencabutan izin, pembekuan, hingga pembubaran. Untungnya, saat ini telah banyak perusahaan yang melarang penerimaan dan pemberian hadiah ilegal untuk menjaga integritas perusahaan, juga sebagai upaya agar terhindar dari sanksi pidana tadi. Perusahaan yang tidak mengatur larangan penerimaan dan pemberian hadiah ilegal akan beresiko kehilangan kepercayaan dari karyawan dan mitra kerja, serta rentan mengalami konflik kepentingan. Di sisi lain, apabila instansi pemerintah mulai kehilangan kepercayaan, mereka dapat melakukan
melakukan pemutusan kontrak kerjasama jika korporasi terbukti melakukan praktik korupsi. Aktivitas bisnis korporasi akan jauh lebih positif jika pengendalian gratifikasi diatur secara optimal. Karyawan akan bekerja dengan jujur dan pimpinan akan terjaga integritasnya. Bagi korporasi, ayo stop memberikan gratifikasi ilegal. Laporkan juga jika ada permintaan gratifikasi ilegal. Tahukah Anda, tinggi rendahnya tingkat korupsi di suatu negara akan berdampak pada perekonomiannya. Tingkat korupsi yang rendah akan membuat pendapatan negara jadi tinggi. Upaya sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya pengendalian gratifikasi, akan memberi rasa percaya pada masyarakat dan dunia usaha. Alhasil, masyarakat dan dunia usaha akan berkontribusi tanpa ragu dalam membayar pajak. Uang pajak ini pun menjadi pemasukan bagi negara, yang akan meningkatkan pendapatan negara serta perekonomian negara. Pendapatan yang berasal dari pajak tersebut dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pada negara yang tingkat korupsinya rendah, pemerintah dapat mengalokasikan anggarannya secara efektif dan efisien tanpa dikorupsi untuk hal-hal yang berdampak langsung bagi masyarakat. Di sektor pendidikan, dampak positif pemberantasan korupsi dapat tergambar dari hasil survei global yang menunjukkan bahwa semakin rendah korupsi di suatu negara, maka akan semakin tinggi kualitas pendidikan di negara tersebut. Secara global, dampak positif pemberantasan korupsi juga terasa di sektor kesehatan, seperti tergambar dari meningkatnya kualitas fasilitas kesehatan dan kemudahan masyarakat untuk mengaksesnya. Dampak positif lain dari minimnya korupsi adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hal ini akan mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk mengurangi tingkat korupsi, kita bisa berpartisipasi dengan cara memutus praktik gratifikasi. Gratifikasi dapat melahirkan suap, pemerasan, hingga tindakan yang merugikan keuangan negara. Mata rantai gratifikasi ini harus diputus, supaya tidak berlanjut ke generasi penerus. Dengan memutus rantai gratifikasi, kita akan menuju arah baru yang dibangun dari nilai integritas, kepercayaan, dan keadilan. Mari mulai dari diri sendiri dan orang terdekat kita untuk tidak melakukan praktik gratifikasi. Stop gratifikasi ilegal untuk Indonesia yang lebih baik. Waduh, udah jam segini, kantor pasti udah tutup. Oh iya, kan ada aplikasi Goal, download ah. Buka aplikasi App Store atau Play Store, kemudian cari dengan kata kunci Goal KPK. Setelah itu, klik unduh dan pasang aplikasi pada smartphone Anda. Oh, tekan lapor, terus foto bukti gratifikasinya. Isi keterangan gratifikasinya kayak jenis penerimaan, perkiraan nilainya, kapan dan diberikan di mana ya waktu itu. Oh iya, alamat pengiriman surat, lalu laporannya ditembus ke UPG aja deh. Dan gratifikasi ini termasuk yang diterima atau ditolak. Lalu tekan lanjut. Masukkan identitas pemberi gratifikasi. Oh, nama pemberi, pekerjaan, alamat, email, telepon atau fax, dan hubungan dengan pemberi gratifikasi. Habis ini, tekan lanjut. Sip. Alasan pemberian dan kronologinya. Biar jelas, saya ceritakan kronologinya secara lengkap deh. Oke, tekan lanjut lagi ya. Wah, laporannya sudah tersimpan. Terus,
tekan lanjut untuk masukkan data diri deh. Masukkan email dan sandi. Oh, buat bikin akun ya? Instansi tempat kerja. Oke, dan jabatannya. Kirim. Wah, laporan selesai. Gampang banget loh lapor gratifikasi dengan aplikasi Goal. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa unduh aplikasi Goal KPK di Play Store atau App Store. Jika Anda tidak dapat menolak atau ragu terhadap penerimaan gratifikasi, ayo laporkan. Caranya gampang. Bisa melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online atau Goal yang dapat diakses di website atau smartphone. Selain itu, bisa juga melalui unit pengendalian gratifikasi di instansi tempat Anda bekerja, atau Anda bisa melaporkan melalui email. Anda pun bisa mengirimkan laporan melalui pos atau datang langsung ke gedung KPK. Jangan lupa, formulir pelaporan gratifikasi wajib diisi secara lengkap dan diserahkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima ya. Untuk laporan yang disampaikan melalui UPG, petugas UPG akan melakukan verifikasi awal. Jika berdasarkan hasil verifikasi UPG laporan harus diteruskan ke KPK, maka laporan gratifikasi akan dikirimkan untuk ditindaklanjuti. Untuk laporan yang langsung disampaikan ke KPK, pegawai KPK akan melakukan verifikasi dan klarifikasi. Dalam hal diperlukan analisis lebih lanjut, objek gratifikasi dapat diminta oleh pegawai KPK untuk disertakan dalam laporan gratifikasi. Pegawai KPK akan memproses laporan gratifikasi dalam waktu 30 hari kerja untuk menetapkan status kepemilikannya. Setelah laporan gratifikasi selesai diproses, pelapor akan menerima surat keputusan penetapan status gratifikasi. Apabila objek gratifikasi ditetapkan menjadi milik negara, jika berupa uang akan disetorkan ke kas negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN, dan jika berupa barang akan diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan. Nantinya, barang tersebut akan dilelang oleh DJKN dan hasilnya akan dicatat sebagai penerimaan negara. Anda juga bisa memiliki barang gratifikasi yang telah dilaporkan. Caranya, ajukan permohonan kompensasi barang gratifikasi. Apabila disetujui, pelapor dapat mengganti dengan uang sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. Gak ada lagi alasan buat takut melapor gratifikasi. Karena pelapor berhak mendapat perlindungan seperti kerahasiaan identitas pelapor dan keamanan terkait laporan gratifikasi yang disampaikan. Ayo, bikin budaya anti gratifikasi sebagai cerminan integritas diri dengan menjadikannya kebiasaan sehari-hari. Untuk melaporkan gratifikasi, klik goal.kpk.go.id. Klik kpk.go.id/gratifikasi untuk info lengkap soal gratifikasi.